Dan handphone Infinix Smart 6-nya pun tampil ke TV seperti ini ya. Jadi buat yang mau tanya apakah HP Infinix Smart 6 bisa connect ke TV, sangat bisa seperti ini nih contohnya. Jadi saat kita geser ke atas juga di TV juga mengikuti ya. Jadi mengikuti apa yang kita gerakkan di handphone seperti ini. Oke, kita coba perbesar kembali. Sangat lancar ya, seperti ini sangat lancar. Semakin handphonenya bagus, semakin lancar juga untuk menyambungkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Husni Busro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial kembali, yaitu video tutorial cara menyambungkan handphone ke TV. Oke, kita masuk ke pengaturan atau setelan handphonenya untuk melihat tipe apa yang akan kita gunakan untuk menyambungkan ke TV. Ini dia tipenya, yaitu HP Infinix Smart 6. Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menyambungkan handphone Infinix Smart 6 ke TV. Oke, ini TV-nya, TV yang saya gunakan masih TV biasa, TV LCD. Satu alat yaitu Anycase dongle, seperti ini alatnya. Jadi alatnya kita bisa membelinya lewat online maupun toko-toko elektronik terdekat, banyak sekali. Anycase-nya sambungkan ke lubang HDMI di TV seperti ini. Saya menggunakan alat bantu kabel HDMI biar gampang. Di Anycase-nya ada dua cabang. Cabang pertama yaitu cabang WiFi. Ini cabang antena, kita taruh saja di bawah, nggak usah diapa-apain antenanya. Selanjutnya ada cabang kedua yaitu cabang USB seperti ini. Dengan kita menggunakan cabang USB, jadi kita memerlukan kepala charger seperti ini. Ini kepala charger handphone kita, karena saat kita membeli Anycase-nya tidak mendapatkan kepala charger. Oke, kita sambungkan USB-nya ke kepala charger seperti ini. Selanjutnya kita colokin saja ke stop kontak. Ini dia stop kontaknya, kita colokin saja seperti ini. Oke, kalau sudah dicolokin, selanjutnya kita lihat ke Anycase-nya. Di Anycase-nya ada lampunya menyala seperti ini, lampu tiga-tiganya menyala. Oke, ini TV-nya, TV saya merek Polytron, tetapi TV merek apa saja tidak masalah. Kita pilih short untuk memindahkan dari TV ke HDMI 1, karena Anycase saya ada di HDMI 1. Kemudian klik OK atau Enter. Ini dia tampilan Anycase-nya di layar TV seperti ini. Oh ya, ini Anycase sangat aman buat digunakan suatu saat, juga insya Allah aman buat jangka panjang ya. Karena saya memakainya udah lebih dari 3 tahun, malah 4 tahun, dan alhamdulillah awet baik TV maupun Anycase-nya. Oke, kita masuk dulu ke pengaturan handphonenya. Untuk menyambungkannya, kita ke WiFi-nya terlebih dahulu untuk memperkenalkan WiFi antara HP maupun TV-nya. Anycase-nya terbaca di WiFi. WiFi kita klik saja. Di sini ada masukkan sandi. Kita klikkan sandinya angka 1 sampai 8 yang ada di atas PSK itu. Kita tuliskan saja angka 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita tuliskan saja atau kita ketikkan saja di WiFi-nya. Oke, sambungkan saja ya. Kalau sudah benar angka 1 sampai 8, kita klik menyambungkan atau menghubungkan. Seperti ini Anycase-nya terbaca. Oke. Kalau Anycase-nya sudah terbaca di HP, kita bisa menyambungkannya. Kita kembali dulu di handphonenya, taruh dulu handphonenya. Kemudian kita ke TV-nya dulu, ke layar TV-nya untuk melihat. Ini di atas ada iPhone mode dan Mirrorless mode. Kalau iPhone mode buat iPhone, dan karena HP Infinix adalah Android, jadi kita harus memindahkan dulu ke Mirrorless mode sesuai gambarnya. Yang di atas gambar iPhone, di bawah Android. Jadi kita pindahkan dulu, cukup mudah memindahkannya. Kita ke Anycase-nya saja. Di Anycase-nya ada satu tombol, kita klik saja. Oke, kita klik, otomatis terpindah. Mirrorless modenya on dan iPhone modenya off seperti ini. Oke,
Kalau di atasnya masih white berarti tidak bisa, kita cabut dulu, kita cabut saja, terus kita colokin saja kepala chargernya biar jangan white atau menunggu. Kalau masih menunggu berarti tidak akan bisa terkonek ya. Oke, kita tunggu sampai TV-nya tampilan ke anycast kembali. Oke, ini anycast-nya masih white ya, masih menunggu. Oke, terbaca anycast-nya. Kita lihat. Oke, kalau sudah terbaca seperti ini berarti sudah bisa digunakan. Kita pindahkan kembali dari Airplay mode ke Miracast mode dengan kita klik tombol di anycast-nya. Di anycast-nya ada satu tombol kecil, kita klik saja tombolnya. Otomatis Miracast mode on dan Airplay mode off. Oke, saatnya kita menyambungkan handphonenya ke TV. Kita ambil dulu handphone Infinix Smart 6-nya untuk kita sambungkan ke TV. Ini menyambungkannya cukup mudah tanpa menggunakan aplikasi lagi, jadi tidak membuat kepenuhan HP ya. HP-nya sangat aman karena ini emang tampilan atau kemampuan dari handphonenya. Kita geser ke bawah saja, selanjutnya kita geser ke samping. Untuk ke samping ini dia, kita pilih saja transaksi layar ini ya, maaf, transmisi layar. Jadi kita pilih transmisi layar, sedang menyambungkan. Oke, kita pilih saja pengaturan yang warna hijau. Di sini kita hidupkan dulu transmisi layarnya dengan kita klik pojok kanan atas. Kita klik saja dan kita aktifkan saja. Kita aktifkan transmisi layarnya, kita aktifkan. Anycast-nya terbaca, kita lihat dan kita samakan terlebih dahulu. Kalau anycast sudah sama, kita klik saja anycast-nya. Maaf ada suara bisik-bisik, mohon maklumi ya, namanya juga tempat jalanan umum ya. Oke, ini dia, dan handphone Infinix Smart 6-nya pun tampil ke TV seperti ini ya. Tuh, sangat mudah tanpa menggunakan aplikasi lagi, cukup menggunakan anycast dongle saja. Oke, kita lihat dulu di pengaturan nih ya, HP-nya HP Infinix Smart 6. Jadi buat yang mau tanya apakah HP Infinix Smart 6 bisa connect ke TV, sangat bisa. Seperti ini nih contohnya. Sebenarnya ini bisa buat HP Infinix apa saja, cuma aku buat nyontohin kalau yang mempunyai HP Infinix 6 bahwa ini bisa ya. Oke, kita bisa nonton YouTube kalau ada paket internet maupun wifi-nya. Jadi kalau mempunyai paket internet maupun wifi bisa nonton YouTube seperti ini. Oke, kita coba nonton YouTube. Kita geser ke bawah. Ini di layar TV masih kecil ya, tapi jangan khawatir. Oke, kita coba tonton ini dulu ya. Walaupun masih kecil kan, di layar TV kecil seperti itu kurang enak ditonton, jadi kita perbesar lewat handphonenya. Kalau kita lewat iklannya terlebih dahulu dan kita perbesar lewat handphonenya. Di YouTube-nya kita perbesar, kita perlebar, otomatis di TV pun lebar ya seperti ini. Jadi lebih menyenangkan buat ditonton daripada kayak tadi. Kalau seperti ini bisa ditonton dari jarak jauh 10 meter juga bisa, dari arah kanan maupun kiri juga bisa. Mau nonton 10 orang 20 orang juga bisa. Jadi buat nonton rame-rame pasti sangat menyenangkan, baik buat keluarga maupun teman-teman. Dan apabila mau belajar online juga sangat enak dengan kita menyambungkan handphone ke TV. Oke, kita coba apakah lancar. Kita geser ke bawah lagi buat menonton video lainnya, apakah benar-benar lancar. Oke, kita coba tonton video lainnya. Coba video nih, jadi saat kita geser ke atas juga di TV juga mengikuti ya, jadi mengikuti apa yang kita gerakan di handphone seperti ini. Oke, kita coba perbesar kembali. Sangat lancar ya, seperti ini sangat lancar. Semakin handphonenya bagus, semakin lancar juga untuk menyambungkannya. Ini perbedaan di TV maupun HP ada sekitar 1 atau 2 detik, jadi ini tidak cocok buat video game online. Jadi cocoknya buat nonton film seperti ini ya, buat nonton film sangat cocok.
jadi kurang cocok buat main game karena ada perbedaan 1 detikan. Oke, kita kembali saja, kita tes lainnya lagi 1 kali lagi, apakah benar lancar, apakah cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik, dan apakah benar-benar lancar sampai lama 1 jaman juga lancar. Oke, kita coba saja, kita coba video lainnya lancar ya, tidak keluar, tidak nge-lag. Jadi Anycase ini sangat rekomendasi sekali ya. Jadi rekomendasi sekali karena aman buat handphone maupun aman buat TV-nya. Silakan beli di toko-toko online maupun di toko-toko elektronik terdekat, dan pastikan Anycase-nya yang baik ya, karena banyak Anycase KW sekarang. Oke, cara mengeluarkannya kita tinggal geser ke bawah, terus kita matikan saja transmisi layarnya. Di sini kita off atau kita putuskan saja. Oke, kita kembali saja dan nanti otomatis tampil kembali ke layar utama Anycase-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.